Nah, selanjutnya jika sudah membuat rancangan DRD ini, selanjutnya kita akan membuat rancangannya di Power Designer. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita akan membuat klik grid model. Kemudian kita pilih conceptual data model, kemudian pilih conceptual diagram. Klik OK. Nah, di sini adalah tool untuk membuat entitasnya, dan ini untuk relationship, untuk menghubungkan, untuk memberikan relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini juga ada inheritance, kemudian masih banyak lagi. Langsung saja kita buat entitas yang di sini, kita klik, kemudian klik di bagian sini. Nah, ada entitas satu, kita buat dua entitas ya sebagai contoh. Nah, di sini untuk memberikan nama, kemudian memberikan isi dari entitas ini, kita ke pointer dulu. Kemudian klik dua kali di entitas satu ini. Kemudian di general ini kita bisa memberikan nama. Nah, kan di modul ini namanya sesuai itu ya, yang di modul namanya ada supplier. Kemudian kita masuk pada atribut. Di name ini kita klik aja, kemudian kita ganti namanya ID supplier. Dalam pembuatan atribut ini tidak boleh ada spasi ya, karena nanti akan error. Di kode ini tidak usah diubah karena menyesuaikan dengan nama. Kemudian di data tipe datanya kita klik, kemudian di titik 3 ini kita klik. Di sini tipe datanya ada variabel karakter ya, sesuai yang di modul. Ini disesuaikan saja, jika nanti misalnya kalian butuhnya date atau misalnya time, bisa money, dan lain sebagainya. Di sini kita pakainya variabel karakter. Di variabel karakter ini tidak bisa kalau kalian tuh mengosongkan length atau panjangnya, jadi harus diisi. Terserah kalian isinya lengthnya tuh berapa. Di sini 15 ya, 15. Oke. Karena ID supplier ini adalah primary key dari entitas supplier, maka di sini kita centang T. Di kolom P ini kita centang. Dan otomatis karena dia adalah primary key, jadi M-nya ini akan tercentang juga secara otomatis. Kalau misalnya ini bukan primary key, ini kan nggak mungkin tercentang M-nya. Hanya yang tercentang adalah D-nya saja. Nah, kemudian kita lanjut pada atribut kedua, di nama supplier. Sama menggunakan variabel karakter, ininya bebas ya, variabel karakternya, panjangnya. Kemudian ada alamat supplier. Sesuaikan saja panjangnya. Karena alamat itu kan panjang, takutnya kan jadi pakai 50. Nah, ini kan sudah tinggal di oke. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian melakukan hal yang sama pada entitas yang kedua.
sini di tanggal pembelian ini tipe datanya disesuaikan ya kan tanggal, jadi pakainya date. Oke. Jangan lupa primary key-nya P-nya dicentang. Nah, ini adalah entitas supplier dengan pembelian. Jadi kalian bisa membuat beberapa entitas dari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rancangan kalian sendiri. Nah, di sini kita kan sudah membuat beberapa entitas, yaitu ada entitas supplier, pembelian, detail pembelian, barang, detail penjualan, dan customer. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Kita pakai tool relationship, kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Nah, untuk mengubah, untuk tahu apa relasi antara entitas supplier dengan pembelian, kita tinggal klik 2 kali. Di kardinalitas ini kita bisa cek apa kardinalitas dari antara supplier dengan entitas pembelian. Di sini antara supplier dengan pembelian mempunyai kardinalitas relasi one to many. Di sini sudah benar ya, one to many. Tinggal diklik OK. Kemudian untuk pembelian dengan detail pembelian, kardinalitasnya adalah one to many. Jadi sama ya, one to many, tinggal diklik OK. Untuk detail pembelian dengan barang itu kardinalitasnya adalah many to one. Many to one. Jadi diubah di sini ya, many to one. Oke. Kemudian barang dengan detail penjualan adalah one to many. One to many. Oke. Setelah itu detail penjualan dengan penjualan adalah hubungannya many to one. Many to one. Oke. Yang terakhir antara penjualan dengan customer adalah many to one juga. Oke. Nah, setelah kita membuat beberapa entitas, yaitu ada entitas supplier, pembelian, detail pembelian, barang, kemudian ada detail penjualan, dan customer. Ini adalah bentuk dari CDM-nya dalam rancangan CDM. Untuk mengetahui hasil dari rancangan CDM ini, kita masuk pada Tools, kemudian Generate Physical Data Model untuk mengetahui hasil PDM-nya. Nah, jika kalian amati, di sini terjadi beberapa perubahan atau tambahan atribut ya dari masing-masing entitas ini. Jadi di sini intinya adalah kardinalitas antar entitas itu akan berpengaruh terhadap isi dari hasil dari entitasnya yang sudah jadi PDM. Jadi misalnya ini ya, jadi supplier ke pembelian, kardinalitasnya adalah 1 ke N, one to many. Jadi supplier itu melakukan beberapa pembelian. ID supplier yang menjadi primary key dari entitas supplier ini otomatis akan menjadi foreign key di entitas pembelian, kunci tamu. Jadi kunci tamu, kuncinya apa? Kan ID supplier. Jadi
kunci identifier ini akan menjadi kunci tamu pada entitas pembelian itu sendiri. Begitu pula dengan hubungan yang lainnya antara pembelian dengan metode pembelian, pembelian dengan barang, kemudian barang dengan metode penjualan, dan yang lainnya. Jadi kardinalitas itu adalah sangat berpengaruh terhadap hasil dari rancangan CDM kita. Ini adalah hasil perancangan yang sesungguhnya. Jadi yang CDM itu kan hanya perancangan saja, ini adalah hasil dari perancangan kita. Itu saja mengenai pembuatan CDM PDM di Power Designer.